Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil izar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqlalih. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والصحابة والتابعين وتابعين التابعين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخ الدين خصوصا أبو سيد محمد بن أبي الملك الأسدي وأبو سيد أحمد بن سيد محمد بن أبي الملك الأسدي والشيخ محمد علي الصابوني خصوصا الإمامين الجليلين الإمام جلالدين المحلي وجلالدين السيوطي أمدنا الله بمدده وفاض علينا ببركاته وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita lanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain sampai di juz 5 surah An-Nisa ayat ya ayyuhalladzina amanu ya daraktum 94 ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa innallahi maghanim katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa nazala lamma marra nafarun minas sahabah bi rajulin min Bani Sulaim wa huwa yasuqu ghadaman. Ayat ini turun ketika sekelompok sahabat berjalan ketemu dengan seorang laki-laki dari Bani Sulaim lagi menggiring kambing, lagi
lagi menarik kambing, seekor kambing. Jadi narik kambing satu. Sahabat lewat jalan, ketemu orang laki-laki dari Bani Sulaim, dia menarik seekor kambing. Wassalamu alaihim. Kemudian si orang laki-laki ini tadi dari Bani Sulaim yang sedang narik kambingnya tadi mengucapkan salam kepada sahabat, Assalamualaikum. Faqalu ma sallam alaina illa taqiyah faqatilu wastaqu ghanamah. Jadi Bani Sulaim itu waktu itu memang masih termasuk musuh Islam. Dia belum gabung dengan kaum muslimin. Jadi ketika ketemu orang muslim banyak, langsung Assalamualaikum. Kata sahabat, dia tidak membacakan salam, hanya takiyah saja. Takiyahnya apa? Itu pura-pura saja, cari aman. Pura-pura atau cari aman, itu takiyah. Takiyah itu seperti itu. Takiyah itu juga berlaku untuk sampai hari ini. Ini zaman sahabat ini dulu. Tapi ini prasangkaannya sahabat ya. Tapi kita sedikit berbicara tentang takiyah. Kalau takiyah yang zaman sekarang yang sering berlaku itu pada kelompok Syiah. Orang Syiah itu suka bertakiyah. Takiyahnya apa? Dia tidak menampakkan sesuai dengan apa yang jadi diiktikadkan. Jadi ketika di depan orang dia nampak lain, tapi hakikatnya dia tidak begitu. Cari aman saja untuk nutupi. Kami tak ada kami mencela sahabat, katanya. Sahabat kita baik semua Abu Bakar, itu namanya takiyah. Walaupun hakikatnya mereka itu menghujah bahkan sampai kepada tahap mengkafirkan. Jadi orang lainnya, oh taklah dia bilang gini. Nah, jadi ngeles. Nah, ini bahasanya. Ini namanya takiyah. Jadi menampakkan sesuatu di hadapan orang lain, tapi tidak sesuai dengan realita yang dia lakukan untuk cari aman. Nah, atau aliran-aliran yang lain, ketika dia ketangkap basah atau ketahuan, dia pura-pura sama, padahal dia tidak begitu. Nah, ini seorang laki-laki ini tadi dari Bani Sulaim, dia mengucapkan salam kepada sahabat. Kata sahabat, dia ini mengucapkan salam untuk takiyah saja, tak betul-betul dulu, biar dia selamat aja, tak kita bunuh. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh sekelompok sahabat? Apa yang dilakukan oleh mereka? Faqataluhu wastaqau ghanamah. Akhirnya laki-laki yang dari Bani Sulaim tadi, yang memang Bani Sulaim waktu itu belum gabung dengan kaum muslimin, masih menjadi musuh Islam, dibunuh. Padahal dia dah ucap salam nih, dibunuh orang itu tadi. Macam misalnya dia ini masih kafir nih, pura-pura aja, dibunuh sama mereka. Kambingnya dirampas. Kemudian turunlah ayat ini. Ini namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ini macam mana nih? Kan bingung kita nih. Kalau ayat tak turun, ini betul tak yang dilakukan sahabat ini? Betul lah. Misalnya ada musuh Islam melewat dia, Assalamualaikum. Nah, kan gitu. Ini orang Islam banyak. Ini ada orang yang aslinya dia memang musuh Islam nih, dia nih. Satu lewat depan kita, Assalamualaikum. Nah,
ini pura-pura aja nih, ayo kita bunuh yuk. Ini yang terjadi di sahabat waktu itu, dibunuhlah orang tadi dan kambingnya diambil, dirampas. Aku diambil. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, ketika kalian bepergian jihad fi sabilillah, fatabayyanu, maka bertabayunlah. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kalian bilang orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, lasta mu'mina, engkau ini bukan orang mukmin. Maksudnya gitu. Kalau kalian lihat bisa bilang, kok ada orang yang sudah mengucapkan salam, ini kan kajiannya kan macam gitu. Dia sudah mengucapkan salam. Allah menegur, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kau bilang orang yang mengucapkan salam kepadamu, kau ini bukan orang mukmin. Tapi apa tadi? Fatabayyanu dulu, tabayun dulu. Nah, betul tak nih? Betul tak? Ini main bunuh aja langsung, bunuh, ambil kambingnya. Nah, memang biasanya dia ini dari kelompok musuh Islam nih. Allati bi amarati ala Islam. Wa inna ma qulta hadza taqiyatun, wa inna ma qulta hadza taqiyatan li nafsik wa ma lak wa taqtulu lasta mu'mina tabtaghuna aradal hayatid dunya, tatlubuna bidzalika aradal hayatid dunya mata'aha minal ghanimah fa indallahi maghanimun katsirah tughnikum an qatli misli malihi kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi kau jangan bilang dia itu gak iman, kau ini gak iman, kau cuma takiyah saja, langsung dibunuh. Tabda'una aradul hayatid dunya, karena kau untuk mencari barang duniawi. Apa? Kambingnya dapat. Nah, ini orang nih pura-pura Islam aja nih, bunuh, dapat kambingnya. Rampasan perang itu aslinya ghanimah, rampasan perang. Orang perang, orang kafir kalah, kambingnya, lembunya, kudanya, baju perangnya itu halal semuanya diambil, kemudian dibagi. Rasulullah dapat al-bait, Rasulullah dapat khumus, yaitu 20%. Jadi kau jangan terus bilang kau ini pura-pura aja dibunuh hanya untuk mengambil dunia, yaitu kambingnya itu tadi. Fa indallahi maghanimu katsira. Di sisi Allah itu ada lagi ghanimah yang lebih banyak. Ah, ini kambing seekor, kau bunuh dia hanya karena kambing seekor, padahal Allah lagi punya harta yang banyak. Ah, ini pelajaran bagi kita. Di sisi lain makna dari situ. Kadang-kadang kita nih lupa kalau Allah itu maha kaya. Itu yang tengok depan mata saja. Tengok, oh ini orang kaya, ini orang kaya, ini orang kaya, ini bisa cairkan, ini. Lupa kita kalau Allah tuh kayak lepas dari ini macam kita, matilah, tak ada lah kita nak dapat duit. Tak, dia tuh miskin. Allah yang maha kaya. Maka jangan bertawakal kepada manusia, siapapun. Kalau dengan orang kaya siap. Kalau dengan
pejabat siap. Apa aja pokoknya. Kalau tak cair anggaran sedih, macam lupa Allah Maha Kaya. Jangan tawakal sama manusia. Amma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Cuman masyarakat awam ini terbiasa tawakal sama manusia. Ini masyarakat awam. Ini babnya bab iman, bab ikhtiar. Kalau kau nak 50 juta pasti dari sana. Kalau sana tak cair, selesailah, habislah rezeki, tak ada rezeki. Tak itu. Tengok nih, sahabat, dia bunuh seseorang hanya untuk dapat kambing seekor aja. Fa indallahi maghanimu katsir, padahal kau tak usah perlu bunuh dia. Kalau kau nak harta, Allah lagi Maha Kaya. Allah akan beri lebih banyak lagi. Kadzalika kuntum min qablu. Jadi fa indallahi maghanimu katsiratun nikum an qatli misli mali. Jadi Allah tuh lebih punya banyak ghanimah harta yang bisa mengkayakan kamu daripada kau membunuh orang ini cuma dapat kambing seekor. Ketika orang tawakalnya kepada manusia dengan usahanya sendiri, ya itulah dapat dia. Kadzalika kuntum min qablu. Begitulah kalian dulu. Tuqsamu dima'ukum wa amwalukum bimujarradi qawlikum asyhadah. Darah kalian, harta kalian itu dijaga hanya dengan perkataan kalian, yaitu syahadat. Orang kalau dah syahadat tak boleh dibunuh, tak boleh. Dia biasanya orang tu namanya dia ini kafir musuh Islam, tahu tu dia bawa harta banyak, ketemu orang muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Hanya dengan perkataan itu saja orang tersebut darahnya ini sudah dijaga, tak boleh dibunuh, hartanya tak boleh dirampas. Kalau dia tak syahadat, dia musuh Islam, kafir harbi, memang boleh dibunuh karena dia memusuhi Islam, dia menyerang Islam, hartanya boleh dirampas karena dia musuh Islam. Kalau dia tidak, apalagi kafir zimmi sudah tidak boleh. Kafir yang tidak menjadi musuh, ya, yang bagus, hidup bersamaan, ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas, tidak boleh. Apalagi yang sudah syahadat, dalam last minute saja dia bersyahadat, itu langsung hartanya, darahnya itu dijaga, tidak boleh diganggu-gugat. Famanallahu alaikum bil istihar bil iman wal istiqamah wa tabayyanu an taqtulu mu'mina. Famanallahu alaikum, kemudian Allah Subhanahu memberi nikmat kepada kalian semuanya, nikmat iman, istiqomah. Wa tabayyanu an taqtulu mu'minan, maka tabayun dulu. Engkau mau membunuh orang yang beriman, nah jadi jangan langsung bunuh, cek betul tak ini iman tak, jangan langsung aja ternyata dia beriman kau bunuh. Nah ini tabayun, sikat, jangan sikat, pembengak, jangan gitu dulu. Fa'alu bidakhil bil Islam kama fu'ila bikum. Perlakukanlah orang yang masuk ke dalam Islam sebagaimana kalian diperlakukan ketika kalian masuk ke dalam Islam. Dulu kalian masuk Islam macam mana? Kalian dulu masuk Islam macam mana? Setelah kalian masuk Islam, kalian dijaga, harta kalian tidak dirampas, kalian juga darahnya juga dijaga, tidak boleh dibunuh. Begitu juga dengan orang lain. Kita harus adil. Ini
Dulu kalian begitu kan, ini ada orang syahadat kuno pula. Jangan begitu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Wa yujazikum bihi, dan Allah akan membalas kalian apa-apa yang kalian lakukan. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullahu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Jadi yang kita pelajari ini tafsir punya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau separuh-separuh. Pertama yang mentafsiri Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dapat separuh wafat, diteruskan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini tafsir, bukan cuman terjemah saja. Kadang-kadang terjemah saja, ada terjemah pakai HP, terjemah baca, terangkan. Ini berbahaya karena tidak, kadang-kadang biroi mentafsirkan Qurannya hanya pakai kiri-kiri pemikirannya sendiri, kadang-kadang pakai cocok logi, dicocok-cocokkan. Tidak begitu. Jadi kita ini ikut apa yang disampaikan oleh para ulama. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama orang-orang yang duduk itu dari orang-orang yang beriman dari jihad, maksudnya tak pergi ikut jihad fisabilillah. Orang yang tidak ikut jihad fisabilillah ghairi ulid darar, yaitu bukan mereka yang maksudnya mereka yang dalam mendapat kemudaratan, ya, contohnya buta, sakit, ya, lumpuh. Ini lainlah dia tak ikut perang. Maksudnya orang-orang yang duduk tidak ikut perang, dia ini orang sehat walafiat yang tidak ada alasan untuk dia tidak pergi perang fisabilillah, jihad fisabilillah. Tidak sama mereka dengan wal mujahiduna fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama dengan orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan hartanya dan jiwanya. Mana sama orang pergi jihad berjuang dengan yang orang duduk manis saja di rumah? Mana sama? Tak mungkin sama. Boleh duduk di rumah kalau memang lumpuh, buta atau sakit apa yang itu secara hukum syar'i dia tidak lagi kewajiban jihad fisabilillah. Jadi orang jihad fisabilillah itu bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan jiwanya, diri. Fadlallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan hartanya dan jiwanya di atas orang-orang yang tidak ikut berjihad karena lidararin, karena kemudaratan. Maksudnya kalau tadi memang tak jihad tanpa alasan, itu otomatis tak sama. Sekarang perbandingan kedua, orang yang jihad fisabilillah dengan hartanya, terus dengan yang tidak jihad tapi memang karena apa namanya tadi, darar, karena memang uzur. Ini Allah tetap lebih mengutamakan orang yang pergi
jihad. Ya tentu beda lah. Ya memang orang itu tak dosa, tak apa. Tapi kalau hatinya ikut berat, dia dapat pahala juga walaupun dia lumpuh di rumah. Tapi tetap keutamaan lebih yang pergi berjihad otomatis. Gitu. Dari darajah Allah mengutamakan derajat atau fadilah listiwa'i ma fi niyati wa ziyadatil mujahidin bil mubasyarah. Kenapa? Kok orang yang pergi berperang itu lebih utama daripada orang yang tidak pergi berperang? Orang yang tidak pergi berperang ini ada dua. Ada yang tidak pergi berperang tak dapat apa-apa, ada yang tidak pergi berperang tapi dapat pahala juga. Yaitu siapa? Orang yang tak dapat apa-apa tadi, yang tak ada uzur, dia memang tak mau perang. Yang kedua, dia tidak pergi berperang tapi dia juga dapat pahala, yaitu orang yang kepingin dia berangkat perang tapi macam mana dia lagi cedera tak bisa berjalan. Atau sebenarnya saya ini kalau sebenarnya ingin perang nih, tapi saya tak, dia banyak kena buta, dia tidak bisa. Jadi dia punya keinginan untuk berangkat berjihad, tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Ini orang dapat pahala walaupun duduk di rumah. Nah, sekarang orang yang berangkat dengan orang yang tidak berangkat tapi karena uzur, ini ada kesamaan. Satu, sama-sama punya niat untuk berjihad. Yang duduk di rumah yang uzur sepertinya ada niat, memang niat punya niat jihad. Yang berangkat pun ada niat jihad. Cuma keutamaan yang berangkat ini ada satu, apa? Dia berangkat. Jadi dia satu mempunyai satu kelebihan. Makanya fadala, mereka lebih diutamakan. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Tetap dan setiap kelompok masing-masing Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga. Nah, walaupun fariqain yang dibahas cuma dua kelompok. Jadi dua-duanya ini Allah akan janjikan surga dua-duanya. Yang pergi otomatis ikut berjihad, yang tak pergi tapi dia uzur, dia punya niat nak pergi, ini juga Allah kasih surga. Itu. Tapi kalau pengecut tak mau pergi, dosa. Ya, orang-orang munafik paling penakut. Ya. Pengecut kalau diajak perang. Jadi dua-duanya dapat surga. Allah janjikan orang yang berperang, orang yang berjihad, ataupun orang yang uzur ingin berjihad tapi dia tidak bisa pergi, semuanya Allah akan beri surga. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan orang-orang yang berjihad daripada orang-orang yang qaidin, yang duduk tidak ikut jihad tanpa uzur. Ajran azimah, dengan pahala yang agung. Kalau dibanding dengan orang yang tak berangkat, tak punya uzur, jaraknya jauh, tidak bisa dibandingkan. Ini dia dapat pahala yang ajran azimah, ajran yang pahala yang sangat besar. Yang tak ada uzur, tak ada. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Darajatin minhu, yaitu derajat-derajat dari Allah Subhanahu wa taala, manazila ba'duha fawqa ba'din fil karamah, yaitu kedudukan-kedudukan yang satu kedudukan dengan kedudukan yang lain. Ini bertingkat-tingkat. Atasnya ada, atasnya lagi ada, atasnya lagi. Tergantung amalnya. Minal karamah, daripada karamah. Wa maghfiratan wa rahmah mansubani bi fi'lihima al-muqaddar, dan mereka mendapatkan ampunan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang pergi jihad dapat ampunan, dapat rahmah, ditinggikan derajatnya, dijanjikan surga, banyak.
Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi para wali-walinya, lagi Maha Penyayang bi ahli taat, bagi orang-orang yang ahli taat kepadanya. Itu jihad fisabilillah. Karena jihad itu para sahabat begitu kuat imannya, jihad fisabilillah tak ada takut sama sekali. Yang ada ngapa kalau jihad itu surga aja, namanya surga apa? Di medan perang itu namanya surga aja, tak ada takut. Bahkan sampai di dalam satu keterangan hadis, para sahabat itu saking nggak punya rasa takutnya ketika perang, itu ngantuk. Perang ngantuk. Kalau orang takut mana bisa ngantuk? Jadi perang ngantuk ya. Perang ngantuk, berarti orang tak punya rasa takut. Kalau orang punya rasa takut, dia 3 hari 3 malam tak tidur karena ada harimau depan dia. Masa nak ngantuk gini, lari tuh birit-birit pasti. Tapi karena rasa takut itu tidak ada, akhirnya medan perang pun ngantuk. Itu iman. Iman itu yang menyebabkan mereka itu bisa merasa aman, nyaman, tidak ada rasa takut. Itu iman. Macam mana kok bisa kayak gitu? Ya iman itu tadi. Wa nazala bi jama'atin aslamu wa lam yuhajiru faqutilu yawma badrin ma'al kufar. Ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya innal ladzi natawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Al-ayat. Ayat berikutnya, ini ayat berikutnya turun pada satu jamaah, satu kelompok orang yang masuk Islam. Walam yuhajiru, tetapi mereka tidak mau hijrah. Dia masuk Islam nih di Mekah, masuk Islam. Tapi ketika ada panggilan hijrah ke Madinah, mereka tidak mau hijrah. Hijrah itu bukan tak berat. Konglomerat hijrah jadi fakir miskin. Iyalah, mau punya berapa hektar saja kebun kurma di Mekah, mau hewan ternak berapa ribu, konglomerat lah zaman dulu lah. Konglomerat zaman dulu balik kan lembu, sapi, unta, kebun, udah konglomerat. Kalau zaman sekarang nah, Alphard, jet pribadi, konglomerat. Kalau dulu kambing, lembu, unta itu aja lah konglomerat. Kalau ada kurma, kebun kurma. Kalau dia dipanggil jihad, maka itu semuanya akan dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini ada sekelompok jamaah, dia sudah masuk Islam, tapi ketika ada panggilan hijrah ke Madinah, mereka tidak mau ikut. Nah, kan ini ada masalah. Jadi macam mana ini? Jadi para sahabat yang hijrah ke Madinah itu, ya, itu jangan kita kira tidak ada rugi banyak. Secara duniawi itu ruginya banyak. Cobalah umpamanya kita anggaplah kita di sini udah bangun rumah bagus, mobil cantik, apa cantik. Terus ayo kita pindah semuanya ke Pekanbaru karena di sini nih payah, kacau dah, ya masalah apa nih? Dunianya dah kacau, anak cucu kita akan berbahaya di sini. Tapi ada peraturan siapa yang mau keluar dari sini tidak boleh bawa apa-apa. Pikir-pikirlah aku ke Pekanbaru jadi orang melarat. Di sini, umpama contoh saja, keadaan sudah genting, kaum muslimin imanannya ini sudah terancam, anak cucu lagi. Akhirnya siapa? Ada aku lebih memilih agamaku daripada aku nih terancam. Agamaku bisa jadi anak cucu. Dah aku pindah. Ini urusannya hijrah itu kan begitu. Nyawa terancam, keimanan terancam. Sekarang kau pilih mana? Kau nak selamatkan imanmu, selamatkan jiwamu dengan Islammu, apa kau nak selamatkan harta bendamu? Itu orang-orang para muhajirin
yang hijrah ke Madinah itu lebih memilih agamanya, imannya, daripada di situ dia nanti bisa dibunuh, diintimidasi, diapain. Nah, akhirnya adalah kita pergilah ke Madinah, walaupun menjadi orang langsung spontan jadi fakir miskin. Tapi hebatnya Rasulullah itulah bawa fakir miskin istilahnya kan, dari muhajirin kan jadi fakir miskin ke Madinah. Di Madinah yang waktu itu kotanya masih namanya Yathrib. Yathrib itu kota kumuh, berarti kota miskin juga, daerah miskin. Tapi ketika Rasulullah ke Madinah dengan bawa kaum muhajirin ini yang aslinya kaya-kaya, memang karena cuma bawa badan saja yang miskin-miskin, orang miskin ketemu tempat miskin, tapi dalam tempo singkat Madinah berkat kepintaran Rasulullah SAW, kejeniusan Rasulullah di dalam urusan perekonomian, ya, sebentar saja menjadi Madinatul Munawwarah, menjadi kota yang bersinar. Itu hebatnya orang melarat ketemu kampung melarat bisa jadi kaya. Makanya pemimpin itu harus cerdas. Pemimpin harus cerdas bagaimana kampung kita ini bisa maju. Itu saja. Maju zahir dan batin. Kalau maju zahir aja Fir'aun, ya kan? Maju kota, maju zahir saja Fir'aun. Apa tak? Megah Mesir zaman dulu tuh luar biasa. Tapi kan cuma zahir saja, tidak ada unsur batinnya, imannya tak ada. Ini isinya maksiat. Cepat Allah tenggelamkan. Tapi harus dua sisi. Itu tadi, zahirnya jalan bagus, agamanya juga bagus. Ini harus main bersama, harus bersama dijaga, sama-sama membangun. Sebetulnya ini saling kerjasama. Yang membangun secara zahir dan yang membangun secara batin ini, itu mestinya bisa berjalan bersama. Kalau dianggap saingan, jadinya seperti Fir'aun dengan Nabi Musa. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan Nabi Musa alaihissalam. Sehebat apapun Fir'aun, Nah, ini ayat ini kemudian turun. Fakutilu yauma badrin ma'al kufar. Efeknya ketika kaum muslimin ini tadi yang sudah masuk Islam, tapi dia ketika diajak hijrah tak mau. Kemudian Islam di Madinah ini kuat dalam tempo sebentar saja, kuat. Kemudian terjadi peperangan Badar. Ketika terjadi peperangan Badar, loh ini kaum yang Islam ini ternyata dia, ya karena dia nak menyelamatkan diri dan hartanya, ya tetap gabung saja dengan orang-orang kaum Quraisy. Dan mereka ikut berperang di pihak sana, terbunuh di waktu di Badar. Kenapa? Mohon maaf ya tadi, karena tadi ya wallah alam, dia lebih memilih menjaga hartanya dan sebagainya tadi itu tadi. Ternyata setelah perang Badar, fakutilu yauma badrin ma'al kufar, mereka terbunuh di perang Badar. Karena kan nggak bisa dibedakan mana yang Islam, mana yang masih kafir. Yang jelas dia di pihaknya orang kafir. Perang kaum Rasulullah dengan para sahabat yang muhajirin dengan Ansar bertemu dengan kaum kufar. Tadi yang ada ternyata di situ juga orang-orang Islam yang sudah mau Islam, tapi dulu dia tidak ikut hijrah bersama Rasulullah. Akhirnya mereka nih di damai-damai tak nampak, kecuali ada, kalau macam sekarang mungkin ada pakai kopiah, ini berarti Islam ini tak ada, sama. Akhirnya terbunuh. Apa ayatnya? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Sesungguhnya orang-orang yang, kalau bahasa secara ininya letternya, orang-orang yang dibunuh oleh malaikat-malaikat, tawafahumul malaikat, mereka yang dibunuh oleh malaikat di perang Badar. Perang Badar ini kan
malaikat kan ngeblok dengan Rasulullah. Badar ini kan dibantu oleh para malaikat. Zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri bil muqam al kufar wa tarkil hijrah, yaitu dengan mereka bermukim dengan orang-orang kufar di Mekah, mereka tak mau ikut hijrah bersama Rasulullah. Dah Islam ya sudah, mestinya harus ikut Nabi. Dah masih Isa? 1 menit. Ini ayat masih panjang. Kita lanjutkan nanti insyaallah di pekan yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.